Jadi makanan-makanan sisa lebaran digoreng tuh, disatuin. Itu nikmat itu. Itu biasanya ada 2 momen. Apa namanya, munggahan kalau enggak sama mau lebaran tuh kan masak-masak. Iya. Itu tetangga tuh hampir satu ruang lingkup itu kebagian semua. Harusnya gitu sih ya. Dulu kan tradisinya. Gue nggak terima. Masuk ke jalan sekarang. Dia kan jarang banget buat ngomong. Dia aja bisa berstatement gitu loh. Udah. Tujuan hidup apa? Jawab tadi saya. Tetap hidup walau tidak berguna. Kalian suci, aku penuh dosa. Dalam kata Aukarin. Sambil naik kuda. Gue tahu gue video klipnya itu. Kalian suci aku penuh dosa. Nah, sambil katanya embul. Aduh. Keluarga besar Bintang Kamera Depan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum. Buka dong. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Buat jaboter semua dimanapun kalian berada, mohon maaf kalau Dimas banyak salah. Iya, pasti. Iya. Nama juga manusia pasti banyak salah. Gua mah suci, mereka yang banyak salah. Berarti lu di dalam debu nih. Iya, bisa. Saudaranya Syekh Suci kan. Lu gua ngecek itu. Oh, iya. Cek. Tapi kalau pas lebaran gini biasanya apa aja nih ya yang kita lakuin gitulah, kebiasaan. Kalau gua sama dia termasuk ya. Kalau misalkan habis lebaran tuh kita biasanya kayak pergi ziarah dulu lah. Makam-makam orang terdahulu kita seperti kakek, nenek, orang tua dan yang lainnya. Terus habis itu paling pergi ke beberapa rumah saudara ya. Berkunjung ke yang paling tua lah. Iya. Tua gitu. Kayak Dituakan. apa ya? Kumpul Kumpul gitu kan, lama banget gitu. Terus habis itu paling apa ya? Ya kalau misalkan pengen main ya main gitu. Main. Paling sisanya liburan gitu. Liburan lah. Keluarga. Jadi kalau gua ada perbedaan sih semenjak Jadi berkeluarga, ya semenjak nikah. Jadi dijadwal. Jadi biar balance kalau gua. Apa tuh? Kalau gua misalkan tahun ini sholat Id berhubung ibu mertua, mamanya istri di sini kan, setahun tuh di sini. Nanti tahun depan di sana. Di sana mulu lu. Enggak coy, Balik mulu lu. kemarin di sini. Di sana lu. Bohong. Di sana mulu dia, balik mulu. Ya mungkin habis sholat Id. Iya. Pulang, gitu. Iya gitu. Jadi sini cuma sebentar gitu paling. Tapi enggak, ada momen juga gua di sini di sholat Idnya di rumah. Kok di rumah sih lu? Enggak, maksudnya di rumah. Gue bingung. Dia sholat di rumah, Pak. Siapa yang imam? Gitu. Terus ya untungnya dekat kan. Biasanya kayak gitu ya. Tapi ya kebanyakan kayak gitu sih. Maksudnya kayak paling ya gue nggak tahu juga ya culture bisa disebut ya culture di kota-kota kalian gitu. Apakah melakukan seperti itu juga, kayak misalnya habis sholat Id ya paling balik dulu kan, paling kita makan dulu lah, sarapan pagi, habis itu baru ziarah ke makam-makam. Sama sih, hampir sama soalnya menurut data dari gua sendiri, dari pribadi, kalau gua berangkat mudik ataupun nggak mudik tapi kemana gitu, pasti di momen lebaran ini tuh setiap pemakaman umum penuh Pasti setiap pemakaman umum tuh penuh. kita harus nyiapin receh banyak Pak itu Pak. Iya. Banyak tiba-tiba yang bersihin kuburan aja. Ngadak-ngadak ya. Receh itu harus siap sedia itu. Apalagi lu yang udah pada punya anak pasti banyak UMKM yang di situ kan, yang jualan mainan, Iya. es krim atau apalah, banyak pasti. Sekarang pada tergiur lah. Pasti. Belum lagi nih yang gimana ya? Kalau lebaran
ya atau mau Idul Fitri, gue nggak tahu kenapa nih ya, mungkin gabuters juga pada ngerasain rezeki itu duit tuh gampang. Kalau gue yang gue rasain ya, tiba-tiba sering masuk aja di duit apaan. Terus setelah gue pikir-pikir lagi, oh karena kalau setiap lebaran kan kita ngasih itu tuh duit lebaran tuh. Mungkin rezekinya dititipinnya ke kita buat disebar lagi. Iya. Betul. Tapi yang malesnya apa? Gue tuh paling males nukerin duit lebaran. Receh buat bagi-bagi duit lebaran gitulah. Itu susah banget Pak. Kemarin gue sempet war gitu, buset, gak dapet sama sekali. Harus Biaya. gua. Emang kalau Apa nih, bentar. kalau mau ngasih harus ditukerin dulu ya? Ya, kan dia makin ya. ya tahu sendiri lah. Off dulu, bentar. Salah sih, gua tadi ngorder malah pakai HP gua. Udah tahu dipakai. Lanjut. Kalau lo gimana? Apa gua? Ya kan tadi kan Dimas udah, gue udah, Rofi juga udah. Apa? Momen Lebaran. gitu kan. Lu kan Kebiasaan. enggak beda bos. Kalau dia kan mudik juga. Mudik gua. Bandung Bogor, buset, emang nggak jauh itu. Kenangan masuk dong, kenangan beli mulu kenangan nggak masuk. Kalau hari ini kan jelas mudik ya. Ya, Kalau lu kalau gua tidur sih gua. Setelah ini berzikir, gua berzikir dulu gua. Akhirnya gua. Oh berarti dia termasuknya gini, habis sholat id ke makam, habis makam nyari bakso terus tidur. itu relate banget itu Jo, banyak banget orang-orang ya, gue baca-baca di ini sih di IG gitu, di sosmed, orang tuh karena mungkin kalau lebaran kan biasanya kan masak gitu ya, bikin rendang, opor, nah itu tuh bosen gitu kan, akhirnya tujuannya nyari bakso tuh. Itu bener sih. Kalau lu sekte nyari bakso juga nggak? enggak, gue lebih ke sebelah sih. Sebelah Gua. tuh baru-baru ini sih sebelah. Kalau dulu ya sering banget kayak gitu. Pasti itu. Udah pasti kalau udah bisa kumpul sama keluarga, larinya nggak ada lagi. Mau bakso yuk gitu kan. Sampai beli bakso berapa puluh bungkus gitu kan, makan bareng-bareng. Bisa bakso. Tapi gue ada momen kalau misalkan pure ketupat ya, kupat, bukan lontong. Karena ketupat kan makannya jarang ya. Gue nggak pernah ada bakso. Belum. Nggak maksudnya nggak ada hasrat gitu. Tapi kalau ada mah ya sikat. Tapi kalau Nggak percaya gua. kalau hasrat nggak ada, karena ketupat kan jarang ya makan kupat gitu. Itu dimanfaatin lah buat semomen 1-2 hari pas di hari lebaran tuh. Kalau gue pribadi, Ini gue mau nanya nih. Biasanya kan selepas lebaran nih kan. Iya. Selepas lebaran kan orang-orang biasanya entah itu bikin opor, ketupat ataupun rendang, daging gitu. Nah, lu selepas dari lebaran 2-3 hari ke depannya itu bacetrok tuh lu sering makan enggak? Bacetrok makan gua. itu yang nikmat banget Nikmat. itu. Apalagi kering ya. Iya. Gua nggak tahu nih di Daerah-daerah kalian. Gabuters ya apa namanya, cuman ya di kita tuh sering banget disebut apa tuh bacetrok terus. Tuh hijau nanti sih. Coba. Kobiye. Bibiye. Jadi makanan-makanan sisa lebaran digoreng tuh. Disatuin. Itu nikmat itu. Itu biasanya Best. ada 2 momen sih di bulan Ramadan tuh, pas Apa tuh? munggahan sama pas lebaran. Iya. Biasanya munggahan juga gitu tuh. Ya benar. Hari pertama 2 sampai ke 2 hari Ramadan Makannya enak. Makan enak ya. Udah seminggu Mie. Iya bener. Mie. Relate. kalau enggak no. Ya maaf lah, kita kan masih kelas bawah. Miskin. Bawah. Mie udah. Sama itu mie juga dicampur bibiye, bos. Mie goreng enak bener. Serius. Tapi gue mah kurang relate sih, tapi mohon maaf ya, soalnya gue mah berbeda-beda terus menunya.
Iya, Apaan tuh? ayam, rendang, tapi sama berbentuk mie. Sama soto. Terus juga aneh ini. Apapun makanannya, mie-nya pasti ada juga ada kuahnya. Ya kan ada rasanya dong, ayam bawang, soto, mie goreng Kari. rendang, iya. Ini karena ini juga aneh nih gua. Karena sekarang kan ibu gua kan udah tua nih ya. Udah jadi nenek-nenek lah. Nenek-nenek. Udah jadi nenek. Nenek gue beda. Nenek. Gue jadi recall lagi waktu dulu nenek gue masih hidup. Anaknya kan cuma 2, gue sama kakaknya ibu kan, sama Uwa. Itu kalau masak lebaran Banyak. banyak banget. Nah sekarang ibu gue kemarin beli daging lah. Ibu mau beli daging, ya beli berapa? 4 kilo. Kan anak cucunya banyak. 4 kilo. Kayak mau nyerahin. 4 kilo, bener. Kan ditemenin sama si Tanti kan. Tadi tuh, si ibu bilang beli daging banyak banget siapa yang mau makan tuh. Udah ini mah alamat kita nggak usah makan di mana-mana, kita ngabisin daging di ibu. Iya. Ya mau Nah, itu buat dia- bagi kali. Bisa Ya, jadi. bagi ya, tetangga, ke saudara. Kan pasti tetangga juga pada dateng. Tetangga juga pasti masak sih, yakin gua. Iya sih. Iya. Masak. Gue jadi ke recall lagi berarti dulu si emak ya nenek gua Sama. sama. Ini sekarang nih gua udah mulai kayak si emak nih. Tapi kalau dulu mah tradisi ya, kalau masih nenek gue masih hidup dulu ya, kita masih zaman kecil. Apa namanya munggahan kalau enggak sama mau lebaran tuh kan masak-masak. Iya. Itu tetangga tuh hampir satu ruang lingkup itu kebagian semua. Harusnya gitu sih ya. Dulu kan tradisinya. Dulu tradisinya kayak gitu, kayak kita tuh masak banyak terus sebelum lebaran ya, kayak nganter-nganter ini. Gua yang jauh misalkan di sini Singapura. enggak. Pasti ada Masih, Pak. dari Cikampek ke beda desa lah, beda desa gitu kan pakai apa tuh namanya rantang kalau Oh iya benar. Nah itu gue sering banget tuh dapat 20.000 bagi Nah, ceban-ceban. iya, kalau tetangga gitu. kalau kita nyiru itu kan tamu Nyiru, kan. nampak. Iya, apa datang ke rumah misalkan, oh iya Nis, ada 2.000 Sekarang rumah jarang kan banget. dikasih, ada Sekarang 3.000 gitu kan. Sekarang Itu- udah hilang itu. Ibunya bapak gua tuh begitu tuh dulu tuh. Iya, kayak gitu dulu Pak. Sering banget. Jadi rata-rata katanya sih berbagi rezeki gitu kan. Kalau cara ini mah kalau zaman sekarang mah THR. Kalau sekarang mah berupa uang. Kalau dulu mah kan berupa masakan dan orang belum tentu ada yang bisa masak. Ada juga nggak kebeli ataupun lagi gimana gitu kan. Barangkali sedikit-sedikit mah ada lah gitu makan. Nah, itu sering kita pokoknya lebaran tuh hari H+1-nya tuh ngitung duit. Dari H-1 sampai H+1 ngitung paling duit. gede lah. Gua nanya lu pas lu dapet THR pas kecil, paling gede dapat berapa? Gua karena gua miskin. Nah, 4 juta sih. Kalau duit dulu kan gak nyampe segitu nah. Jadi duit dulu tuh kan tahu sendiri kita kan Lu dapat 20.000 aja itu udah sedap banget anjir buat ngecek batu. Bener. Jadi dulu waktu SD apa SMP lupa gua. Waktu zaman ngeluarin duit 10 ribuan baru yang mirip-mirip 100.000. Iya. Itu gua pergi ke keluarga almarhum bapak gua tuh. Orang kaya. Iya. Kaya lah. Kaya banget lah sawahnya di. Iya. Datang kan ngantri kan tuh. Ngantri pas lihat dapat 100.000. Bos. Biasa kan setor kan dulu kan. Biar lebaran tuh disetor ya ke orang tua kan. Investasi bodong. Investasi bodong. Investasi bodong. Mama simpen dulu ya. Ya, Bu, itu dapat 100.000. Mau 10.000. 10.000. Dan mengalami sekarang investasi bodong. Nah, kalau gua enggak gua karena dulu mengalami ya gitu. Jadi ini bagusnya si Tanti nih. Jadi emang duit ditaruh si Tanti. Tapi dibalikin lagi. Lu pengen beli apa? Iya. Nah, ini ada duitnya. Heeh. Yes. Itu kalau dulu kan lenyap. Lenyap. Pokoknya apa yang kita pingin hari itu udah dulu itu, sisanya mah nggak tahu. Iya, kalau nggak tembakan Tamiya.
uang 2000 tuh kan kita, buset gede banget zaman dulu mah kan tahu sendiri. Bener. Puluk aja masih gue dapat bala-bala 2 kan. Tapi Soto 1.500 SMP. ayeuna. Ayo dah, soto ketoprak Tapi 1.500. kadang gua kepikiran ini mah absurd sih ya. Absurd tradisi open house. Nah, Ya, tradisi open house. Jadi gua kepikir kalau misalkan tetangga open house semua siapa yang siapa yang berkunjung ya? Iya, Biasanya- Lu mikir gak sih? itu lu kalau di komplek mewah. Open house ya, open house semua nih. Nah, siapa yang berkunjungnya ya? Bener. Coba pikirkan secara logis. Mungkin gantian. Per tahun. Iya. Tuh. Di gua juga pernah ada tuh yang open house Haji Sugeng tuh, emang kaya Haji Sugeng. Iya. Gimana? Rumahnya tingkat, Bos. Di dekat Mas Mulyo, sampingnya. Oh, Oh ya. Ya. Yang Ada dulu Ada yang kayak gitu kaya ya? juga. Emang anaknya enggak, Beda, anjing. bukan. Bukan. Bukan enggak, anaknya nakal kayak tai. Ada dulu saudagar kaya juga ya, sempat ngalamin gua tuh beberapa kali lebaran apa Idul Fitri sama Idul Adha gitu kan. Ketika setelah sholat Id itu ya, bubaran dari masjid tuh diblokir semua jalan, blokade semua. Oh iya. WA, IG, Facebook. beda. Jalan, Oh, jalan. jalan. Jadi dikhususin jalan tuh ke rumah dia, Anjir. ke rumah dia dulu muter. Nah itu prasmanan panjang banget, sampai dibagi amplop juga di ujung. Masih ada nggak tuh sekarang? Nggak tahu tuh sekarang masih ada nggak. Kalau beliaunya masih ada, cuman tradisi itu masih ada nggak gitu. Jadi sebelum pulang ke rumah tuh kita masuk dulu ke situ. Ada yang kalau misalkan mau makan dulu. Nanti di ujung ada amplop tuh, biasanya THR kalau bahasa kita gitu kan. Itu hampir setiap setahun 2 kali tuh pasti. Ya, Berarti- makanya Rezekinya nggak rezekinya nggak putus-putus. putus-putus sampai punya usaha ini segala gitu. Ternyata pesugihan. Berarti itu dulu namanya tradisi giring. biji. Iya, menggiring. Menggiring. Bebek kali ya, bebek. Sekarang mah banyaknya menggiring opini. Ya, termakan oleh prasangkanya sendiri. Gue jadi punya ide sih. Kita observasi apa ya? Kita setiap desa kita intipin mana nih rumah orang kaya. Ya. Lumayan nih. Lumayan itu. Lumayan ya. Lumayan. Harus jadi bocil dulu Pak kita. Nah, bilang aja kita tetangga. Tetangga jauh ya. Iya. Pura-pura kenal aja. Woi, Pak Haji. Iya, Pak Haji. Tapi cocok sih. Misal lu datang ke sono, Pak Haji tetangga. Oh siapa nih? Pada nggak kenal. Ya udah, ya aja. Saya anak yatim Pak Haji gitu. Bisa. Kalian bisa. Bisa. Tapi yang ngeri begini, Pak Haji, mohon maaf saya non muslim. Ngapain open house? Lebaran. Tapi lu kan dulu tinggal di lingkungan yang penuh banget sama orang Chinese. Nah, gimana tuh tanggapannya pas lebaran gitu? Oh. Mereka open house juga. Ini. Wah, ini mantepnya tetangga gua nih dulu nih. Jadi ada apa tuh namanya Imlek, Chinese New Year. Ya. Dodol banyak gua ngasih. Nah, gua kasih feedbacknya pada saat lebaran. Si kupat. Enggak, ini apa? Hampers. Oh, iya, iya. Hampers kecil-kecilan lah. Karena kan banyak ya. Ngasih juga gua Main pokok gitu. Pempes. Hampers. Itu mantap tuh kalau bayarannya murah tuh rumah, enak sih, mahal sih. Berarti bertoleransi lah ya. Toleransi Iya. banget. Tinggi. Keren. Kalau ini namanya Kelvin. Oh, respect kok Kelvin, mantap punya counter dia 5. Bentar. Counter. Bentar tank. Iya. Counter Strike juga bisa. Mantap itu. Nah, ini ngomong-ngomong soal orang Cina ya, orang Chinese. Tapi ini beda sih ya. Ini lebaran sekarang bertepatan dengan Nyepi, nggak jauh-jauhan. Beda ya. Orang sebut ya, masih. Ini ya,
selain selamat Hari Idul Fitri, juga selamat Hari Raya Nyepi buat saudara-saudara kita yang merayakan. Gabuters dan yang lainnya. Ya, toleransi ini mantap sih. Harus Beda sehari. Ya. 20 kan kita? Kita kan nggak tahu 21 apa 20 nih belum. Oh, udah dari fix. pemerintah 20. Fix. Ah. Belum kan biasanya lihat hilal dulu. Gua mau ikut yang duluan aja gua mah. Duluan mana? Ayo. Puasanya yang terakhir. Saya yang terakhir. Recording ya. Iya dong. Tapi kalau menurut sesuai kalendernya ya 20 gitu kan. Tapi kalau misalkan kita kan bertepatan 20 berarti hari Jumat. Jumat, itu udah 1 Syawal itu. Kalau gue lihat dari tadi postingan kementerian dia bilangnya 20. Karena 29 hari puasa kita untuk tahun Ah, ini. Oh, berarti kayak besok sama masak. kalian lo. Nah, besok kemungkinan masak walaupun kalau diundur paling diangetin lagi nanti. 2010. Iya. Ada yang dimajuin, ada yang dimundurin juga kan. Dulu 2010 aja nenek gua udah masak. Ini di sini nih udah main ini. Pas dengar pengumuman Belum kelihatan nih. belum, ya. Terus ada juga kan yang dicepetin cepat sekali ya. Ada. Ada. Ada emang. Ada. Tapi gua belum ngalamin sih, 2022. kayaknya masih ada. Ada Kayaknya gitu. mah ada, tapi gua nggak belum recall lah, belum jadi core memory. Wah, Ada. iya Sekarang sama. jadi memory. Sekarang masak nasi. Dalam jagung. Kalau gak nasi ya mie. Iya. Betul belum kenalin bini baru kan? Ntar gua bawa. Tadi juga rencana pengen ikut. Cuman tadi kan kita satu motor, punya motornya berdua, jadi nggak bisa lah gitu. Kita bisa bertiga bener di depan. Capek ya. Bonceng tilu. Oh nggak di sini di sini. Gendong tak. Kenapa nggak bawa yang ini? Lo nggak bawa truk lo? Kabel. Tiga kasih semua dikandangin dulu lah. Udah susah. Sekarang jalanan udah macet. Padat gak bisa. Padatnya. Benar-benar. Itu tadi ya, minal aidin, mohon maaf ya dan batin. Kita semua pasti punya banyak salah. Betul. Ya termasuk gua, apalagi banyak orang-orang yang tersinggung sama omongan gua. Siapapun. Perbaiki lagi apa ya? Oh enggak dong. Enggak dong. Ya, gua mau gini Sampai aja. ngelakuin kesalahan lagi. Itu gua emang gimana ya, kalau menurut lo gimana, Jo? Apanya dulu Ya, kita kan sering banget dengan mengomentari lu. Ya walaupun ini tuh gimana ya, sobat new leaders sama gabuters nih kan. Ini kan yang sering in frame tuh kan kita bertiga atau berempat sama Randy. Dia kan Ya. jarang banget nih. Ya. Kita kan ada kumpulan apa tuh? Gaple Mas. Gak boleh mas. Ya. Oh, Gak boleh mas. Nah, sekarang dia posisi ada, ya waktunya mengomentari diri lu. Gue sering sama Dimas loh mengomentari diri lu ya. Jadi gua. Maksudnya tadi nggak gini loh. Kita mau konten lebaran judulnya. Ya kan kesalahannya dulu baru apa-apa. Oh, iya. Mengomentari diri dulu. Tapi dulu gua punya ini ada ganjelan di hati gua. Apa tuh? Si Bejo. Apa tuh? Jadi pada suatu malam gua ngonten sama mantan bininya kan. Mantan bininya. Di Dali. Di Dali itu. Satu abis baik situ teh ngomong nih mantan bininya dia, antar jemput si Ratu yuk. Kalian anterin balik. Oh ya. Ayo. Sekalian kan emang bisa ke situ kan arahnya. Dateng lah pas mau nyampe rumah. Ya anjing ada mobil si penjol lagi. Anjing gimana gua ini? Aku buat mau yang keluar si Ayah kan. Tuk. Assalamualaikum. Pertama mantan bininya dulu kan situ. Gua di mobil tuh sama si Tanti. Ini gua keluar jangan ya. Keluar. Ih, si Ayah yang buka itu. Ini kemana ya? Sare. Anjing awkward momen itu gua. Pertama kali gua awkward sama si Ayah. Pertama kali gua ada rasa gimana gitu, Jo. Ini gua bukan apa-apa ya, Jo ya. Gua Nggak apa-apa. konten gua, Jo. Konten. Itu, Jo. Ya, begitulah. Asal jangan yang nggak ada diadain aja. Ada, Jo. Lu boleh cek kontennya. Nonton belum lu? Belum? Harus nonton. Iya. Harus nonton. Cakep sekarang dandan, Jo.
Udah, gak boleh bahas itu. Udah, gue punya ganjelan itu aja, gue nggak ada maksud apa-apa Jo. Gak apa-apa. Nanti tolong bilang juga ke si Ayah, gue kayaknya si Ayah kecewa sama gue itu dari raut mukanya itu. Anjing, si Utang main sama dia. Dari raut wajahnya sih Jo. Ngapain gue Jo? Maaf lahir batin. Ngepas kan? Iya. Selamat hari Lebaran tahun Baru. berapa sih? 14, 19 ya? 14 20. 14.045. Edi. Oh 1447 Kalau nggak salah. Hijriah. Iya. Itu. Sok apa tadi pertanyaan lu? Apa ya? Gue lupa lagi. Ini maksudnya POV Ya, POV. dari Bejo kemarin. Nah, Udah lama nggak gabung lah, nggak. Udah lama kan, dia kan sibuk terus. sibuk deh. Usaha dia kalau mesen-mesen hebel bisa ke CP Swasembada Sunda. Betul. Ke seluruh Indonesia ya Jo ya. Seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Asal harga cocok siap kirim. Siap antar. Kalau memang cocok. Bisa datang ke rumah. Setuju. Ini gue lupa ngenalin ini kan channel kan baru. Iya. Ini mungkin ada penonton baru. Ini Roni kakaknya Yong. Kalau Gabuters penasaran dia udah 3 kali main ini tampil Yang pertama di rumah Di rumah. sambil main gitar. Iya. Itu rumah tangga masih baik-baik aja tuh. Terakhir. Yang kedua, itu gue dimusuhin tuh. Gara-gara konten itu tuh. Dari rumah dia apa anjing ini nih? Kita di balik layar. Kayaknya emang gue yang problematik kan. Gue emang sih public enemy gue. Lebih di pertentangan. Iya, kayaknya seneng banget gue huru-hara tuh. konflik. Di otak gue tuh konflik. Kan itu Pak, namanya dunia entertain tuh kayak gitu kan. Harus ada percikan-percikan konflik. Konflik itu harus di-maintain. Gitu. Tapi jangan sampai kayak ngelempar bola panas udah lepas tangan aja kayak gitu, jangan. Harus tanggung jawab lah sama statement-statementnya lah. Iya. Kalau emang salah, gue kan sering banget bilang kalau gue NPD kan. Tapi gue kalau salah gue. Iyalah, harus mengakui itu. Jangan. Udah lu gini, lu harus gini, lu tuh kayak gini. Lepas tangan. Ini kita baru lebaran loh ini loh. Masa udah gitu lagi kita? Salah kita. Nggak apa-apa. Biasanya juga gitu kan. Iya, Lepas- maaf. Nah, nanti kan ibaratkan dari malam tuh sampai ke mau sholat id tuh kita berantem dulu. Pulang sholat id pasti maaf-maafan. Udah siang jam 12 berantem Berantem lagi. lagi. Udah kebiasaan biasanya Kayak kayak gitu sih biasanya sih. Iya, ntar maaf-maafannya tahun depan. Ya, tahun depan lagi gitu. Gue pernah lihat di IG ya, ada kata-kata Idul Fitri hanya seremoni. Setelah bersalaman orang jahat tetaplah jahat. Iya. Anjir. Nah, gua banget tuh. Jahat gua. Enggak sih, nggak setuju lah. Hah? Dia nggak setuju Pak. Lah, bener itu. Enggak dong. Bener itu dia. Enggak. Ya kan, ya tergantung kalau misalkan memang orang dapat hidayah full 100%. Biasanya mati. Gak akan lama. Gak akan lama biasanya. Tapi gua nggak setuju benar apa kata Dimas. Biasanya dengan statement orang jahat itu tuh Orang jahat buat orang jihad, orang jahat. gue bilang jahat, orang jahat. Lu tahu kan, pernah dengar kan statement Joker, orang jahat itu Terlahir terlahir dari orang baik yang tersakiti. yang tersakiti. Anjing. Biasanya kayak gitu Pak, biasanya orang kan kayak udah baik nih terus dijahatin, giliran orang yang baiknya memulai jahat gitu kan, langsung tuh kayak, oh dia jahat banget sih. Kan gue tambahin bisa nggak ya? Dijung tuh. Tapi bener loh kata teman gua kemarin ya. Dia kan orangnya baru aja kemarin Meninggal. siang gitu ngobrol. Bang. Oh ngobrol. Jadi Sambil ngopi. ngopi sih. Gak apa-apa kan udah lebaran. Lebaran aman. Jadi dia tuh memang orangnya karakternya keras. Terus juga memang orang nggak benar tadinya. Kemungkinan
dia tuh dapat hidayah mungkin ya. Orang nggak benar tuh hidungnya ada di kuping gitu. Ya, bisa jadi kelakuannya itu kacau lah bisa dibilang. Tapi ketika dia udah berubah menjadi baik, bahasa dari ya kok apa sih namanya, capek juga ya jadi orang baik ya. Capek Jo. Apa gua balik lagi kayak dulu lah, sampai gua bilang udah gak usah. Emang gitu, mungkin itu ujian sebagai orang baik mungkin kan, perubahan dalam diri kita gitu kan. Kenapa sih bisa capek kayak gitu? Iya katanya, gua udah bersikap baik sama orang yang jahat sama gua, tapi kok malah dia jahatin terus, itu malah jadi lebih jahat gitu kan orang tersebut tuh. Sepelein berarti. Makanya apa gue jadi orang kayak dulu lagi gitu ya gitu kan, gue janganlah gitu kan. Apalagi sekarang bentaran lagi kan apa namanya, maaf-maafan gitu kan, kata gue tuh. Oh iya juga sih ya katanya, astagfirullahaladzim, sampai istighfar terus deh itu. Iya. Tapi posisi sambil ngopi belum kerasa. Mantap sih. Mantap sih itu. Kan bisikan-bisikan setan ada aja Pak. Jangan sampai berpikir kayak ada beberapa yang bilang kalau udah bulan puasa tuh setan dibelenggu, dikerangkeng. Enggak gitu Pak. Nih masih ngontek setan. Berarti cuma 4 orang misalnya itu Apa tuh? setan. Kalau 5 NPP, SUP. sedan. Truk juga bisa berempat itu ya. Boleh nggak? Emang ditimpa nih. Bener. Tadi dong. Apa POV lu? Mereka kan udah sering komentarin gua nih. Lu kan termasuk yang karena lu sibuk, kita jarang nongkrong nih. Ya justru kan di mana kita jarang nongkrong itu kan gua belum tahu lagi karakter kesini gitu kan. Jadi nggak tahu nih karakter lu sekarang kayak gimana. Baikin gua. Jadi sekarang kayak Kocaknya gimana, jahat dulu banget kayak gua gimana gitu kan. Oh dulu gimana gua? Dulu Kalau gue sih katai. Sekarang sama. temennya sih temennya. Jadi belum bisa nilai, tapi tetap aja mudah-mudahan tetap jadi orang baik lah gitu kan. Amin. Seperti kayak dulu, walaupun kelakuan Kok seperti kayak dulu sih, Mas? Sekarang nggak pakai gua. udah ada close statement ini. Sekarang jahat kok. Jahat tuh ya. Ini kan POP orang ya, POP Gua dia. nggak terima. Masuk ke jahat sekarang. Dia kan jarang banget buat ngomong. Dia aja bisa berstatement gitu loh. Udah. Ya mudah-mudahan aja ya. ya mudah-mudahan tetap menjadi orang baik lah, care gitu kan. Intinya mah. Jangan sampai ada permusuhan, ada perdebatan lah gitu kan. Jarang banget, beberapa bulan 2 kali. Lu 6 bulan ya, lu terakhir ngechat gua Agustus ya anjir. Pas emang lu jarang balik juga sekarang mah. Ini disclaimer dulu, disclaimer nih ya. Sekalian gua mau apa tuh namanya? klarifikasi. Ini dia kan udah lama nih nggak ngechat gua ya. Gua tuh lagi lihat kontak, lihat story di kontak WhatsApp. Ternyata si Bejo tuh. Oh, buka kan chatnya. Anjing udah Agustus. Yo lu masih hidup. Lu kemana aja anjir 6 bulan lu gak ada kontak. Gua bilang. Iya. Balasannya gua kira lu marah sama gua. Berarti kan jahat kan gitu. Jadi gua bingung. Kok marah gitu. Soalnya gua udah gak pernah ngeliat status lu, jangan gua diblokir. Emang gua gak pernah bikin status tuh. Tar dulu. Emang pernah ada ya teman-teman lo yang kayak tiba-tiba ngilang kontak terus kayak diblokir gitu, kayak di hide gitu. Nah tuh gimana tuh? Langsung bisa deal kan? Rasanya gue pernah kenal satu orang gitu. Kalau itu gua gak ikut-ikutan ya. Ada lah pokoknya mah. Kenapa lu bisa mikir gua marah sama lu, Jo? Speechless aja sih. Dikirain gitu kan pada kemana, apakah mereka tuh pada sibuk gitu kan. Apalagi gua kan memang jarang balik juga ya, kalau balik gua harus minta libur sama bos kan. Apa bukan dalam artian marah sih, gimana ya, gara-gara mungkin jauh lah. Itu apakah
udahlah gitu, mungkin mereka sibuk dengan kesibukannya gitu kan, gua sibuk dengan kesibukan gua gitu kan, belum mungkin ketemu kayak gini nih gitu kan. Sih gua rasa pasti baik-baik aja gitu kan, insya Allah gitu kan, bukan dalam artian marah sama gua, bukan gitu, mungkin sibuk kali gitu kan, atau begini kali gitu kan. Tapi emang ya perasaan kayak gitu kalau pas kita dulu di luar dan nggak merasakan apa yang kita ada di dalam gitu, itu bener. Nyangkanya pasti begitu. Nyatanya begitu. Soalnya dulu pas gua belum nih ya, pas belum juga emang ngerasa ya kita jadi jauh, tapi ya entah kenapa tuh rasa tuh jauh. Lu mau gua ngerasa jauh? Ya iya, waktu pas Masa sih? bener. Maksudnya kita udah jarang komunikasi, terus jarang ngumpul ya mungkin kan karena emang kegiatannya pas di waktu kita ngumpul. Iya. Gitu, udah pasti perasaan terus prasangka yang begitu tuh pasti ada lah. Nggak bisa dipungkiri. Pas waktu gua sebelum gabung juga ada kalau gua Iya sih, mengutarakan mah. soalnya kita sebelum gua kan karena gua mulai duluan ya. Iya. Konten. Sebelum gua mulai konten kan hampir tiap malam minggu kan kita kan. Iya. Perguruan nggak plemas tuh. Iya, betul. Ya setiap malam minggu. Sampai gua rasa kadang-kadang dia juga udah capek deh setiap malam minggu kan di rumah dia mulu kan. Udah capek bikinin kopi. Iya. Sama tiba-tiba panjang tuh nggak play emas kan. Iya, sama juga kan pasti punya perasaan kalau kitanya mau ngajakin terus ataupun kitanya mau berinisiatif, itu juga pasti ada kan perasaan gak enak tuh. Ada perasaan gak enak waktu itu pun ya kalau misalkan gak diajak, jadi kitanya takut ganggu teh ya. Berarti lu bertiga udah masuk ini Pak, Apa tuh? fase bapak-bapak tuh udah kelihatan banget. Iya kan. Iya. Ya iyalah, karena lu sendiri kan, ya lu bertiga lah udah punya. Ya lu kan baru putus kan. Ya. Lu Oh, Pak. kok jelek ke situ ya? Ini gua lagi bahas lu bertiga nih ya. Jangan mengalihkan isu dulu. Jangan mengalihkan isu dulu nih. Karena lu kan udah pada punya anak nih kan. Maksudnya kayak, gua gak enakan nih nongkrong terus-terusan, apalagi kayak sampai pagi, dari malam sampai ke pagi gitu kan. Iya. Jadi ada rasa gitulah. Kalau gue sendiri gitu kayak yang masih muda lah, yang masih bisa berkeliaran gimana, bodo amat, gimana nanti aja gitu. Ya, Pikirnya. tapi beda konteks. Kalau konteks ini kan kalau gua pengen ngajakin ataupun ikut nimbrung kan yang lagi ngonten kan kerja. Iya. Masuknya kerja. Yang lagi ngonten kan kerja. Ini Maksudnya kan pun kerja ini kita mau ngobrol ini. iya beda. Karena kan kita udah paham. Karena kita udah paham karena yang kemarin mah ada yang belum kenal satu sama lain kan. Iya mungkin lu R&D gitu kan oke. Tapi kan kalau misalkan yang lain Atau ngeganggu lah ya. takutnya ganggu terus punya penilaian atau statement yang berbeda kan nggak enak juga. Gitu. Nah, mulai sekarang berarti. belum Oh, belum. kelar. Terus pas udah resmi gitu bergabung, sempat ada rasa gitu juga. Iya ya, berarti memang prasangka atau perasaan gua aja yang salah. Padahal mah nggak gitu. Padahal kayak gitu udah emang bener-bener padat terus iya ya sekarang gua malu lah terus sama riungan Yoki. yang lain terus riungan yang lain iya ya bener juga nggak bisa menyisikan waktu gitu. Tapi kan. bisa nggak gini, kayak ini pemikiran liar gue ya, jatuhnya jadi kayak dengan kerjaan lu memutus tali silaturahmi, benar nggak? Secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Tapi kan kitanya enggak. Iya, maksudnya enggak tapi kitanya pengen ke enggak, situ. iya. Cuma emang keadaan yang Menyalahkan itu. bukan keadaan yang menyebabkan itu. Keadaan yang Ya menyebabkan contohnya itu. kayak gini aja gua, kalau misalkan kayak gua kan liburnya kan gak nentu ya. Hmm.
bisa kemungkinan 10 hari sekali gitu kan, 15 hari sekali liburnya. Ketika gua libur, dalam masa mau libur nih, permintaan kepada atasan ya, libur. Gua tanggal sekian libur bos, 2 hari misalnya gitu kan. Nah ketika mau menjelang, mau mendekati, gua mau nongkrong nih, mau ngopi, ngumpul. Tapi kenyataannya pas mau dekat, ada kerjaan yang benar-benar capek gitu. Jadi ketika pulang tuh benar-benar istirahat. Iya, gitu. benar gitu kan. ini. Jadi pas, gua tuh pengen nongkrong gitu, pengen ngopi gitu. Tapi berasa males, pengennya tiduran dulu sampai akhirnya gue masuk kerja lagi dan gue kemarin gak silaturahmi lagi. Udah bapak-bapak. Sama kan ada dua sisi nih, kalau kita mau silaturahmi kan gak cuma dari sisi kita doang. Iya. Ada teman atau saudara yang mau diajak silaturahmi. Kadang kitanya bisa, Orangnya nggak bisa. Iya, yang mau diajak silaturahminya ada jadwal kah? Terus ada kerjaan juga atau memang capek. Ini gue bantah. Apa statement dia gue bantah. Pasti kalau misalnya ngechat, lu pada ngechat, gimana Jo? Meriam udah. Bantah nih. Lu sudah enggak ada yang Salah satu. Ya, karena emang apa? Itu dia kalau kayak gue makan di jalanan benar-benar ya, di lapangan tuh. Jadi namanya angin segala macam cuaca kan kalamin semua. Jadi ketika benar-benar libur tuh badan tuh berasa rentak ya. Yang biasanya dipakai kerja, badan itu walaupun kerasa pun dihajar karena kebutuhan ataupun karena tanggung jawab. Nah ketika benar-benar libur, perasaan tuh gue badan kerasa gitu. Jadi pengennya tuh bawanya ya udahlah leha-leha gitu, mumpung gitu gua lagi istirahat gitu. Kapan lagi, karena kan dalam sehari itu kan gua bisa tidur cuma 1 jam, 2 jam. Bisa udah kayak Habibie lu. Bisa bikin pesawat lu mau tidur 3 jam bikin pesawat lu. Kayaknya tahun depan jadi presiden. Ini gak bakalan mati, lu kan udah pernah tiga kali kan mas sekarang. Ini video gak bakal mati kalau lu gak ngeluarin kata-kata hari ini Jo. Kata-katanya apa ya? Mau ngata-ngatain juga boleh Jo. Mau promosi juga boleh. Jangan. Oh promosi ya. Jangan. Ya udah Jo, kata-kata Jo. Kata-katanya apa ya? Pokoknya jangan pernah lupakan perkopian agar kita tetap hidup, intinya mah itu. Nah ini juga nyambung. Tetaplah hidup walau tidak berguna. Bye.